Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta bagi jemaat yang berada di gereja dan di rumah masing-masing. Masa pandemi mendorong kita untuk terus belajar dan mempraktekkan tatanan hidup baru, bertekun dalam doa. Kita diminta untuk memanjatkan permohonan kepada Bapa yang setiawan, kiranya selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Di dalam ibadah ini, bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB, kita mengingat dan merayakan ulang tahunnya yang ke-27, yaitu tanggal 5 Juli 2021. Kita juga bersyukur bersama pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa GPIB yang tepat pada hari ini memasuki usianya yang ke-40, yaitu pada tanggal 11 Juli 2021. Tema ibadah: berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan, mengajak kita dengan penuh sukacita dalam ketekunan berdoa, merayakan hari Tuhan ini, serta menggunakan waktu yang ada untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Besar. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Sulistiati Solvina, STH. Hari-hari ini, di tengah pandemi COVID-19, telah mengiring kita memasuki suasana penuh kecemasan. Hati dan pikiran kita sering terusik dengan kabar berita tentang banyak orang yang terpapar, bahkan meninggalkan dunia. Di tengah keadaan kelam seperti ini, tiap orang menghadapinya dengan berbagai cara, dengan jalan pikiran berbeda dan beragam, sikap tak menentu. Banyak orang yang mencari selamat diri sendiri. Sebagai orang percaya dan yang masih mengasihi Tuhan, mari tenangkanlah diri dan mengingat kebaikan-Nya. Bersyukur pada Tuhan akan membuat hati kita senang dan dimampukan untuk berbuat hal-hal yang jauh lebih baik agar saling menguatkan. Berangkat dari kunjungan ke tempat yang asing dan berbagai wilayah yang belum dikenal, Yadia GPIB menjumpai banyak orang yang terpinggirkan dan kurang diperhatikan. Demikianlah Yadia dibentuk dan melaksanakan tugas misioner GPIB. Justru di masa pandemi ini, kehadiran Yadia semakin terlihat jelas dalam aksinya. Maka bersama Yadia, kita pun akan menyatakan diri sebagai pelayan yang rela memberi pertolongan, sedia mendengarkan keluhan dan kesusahan orang lain, dengan rajin berbagi kasih. Kiranya harapan kita berkenan bagi Allah Maha Baik. Hari ini juga kita bergembira merayakan HUT Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB di jemaat masing-masing. Dengarkanlah kesaksian mereka. Persekutuan Kaum Bapa seluruh GPIB berdebat dengan
Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Bersama kaum Bapa yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau memelihara keutuhan keluarga, gereja, dan negeri ini dengan berpegang teguh dalam kasih setia Allah Maha Kuasa. Kita ikut berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan di segala waktu dan keadaan. Mari kita memuji kebaikannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia,
dan Ia bersama-sama dengan aku. Terimalah salam. Dan menyertai juga. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah. Hati terhadap padanya, firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan sampai saat ini. Di tengah keresahan dan kesesakan di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati nafas kehidupan yang baru setiap harinya. Ya Bapa, di tengah-tengah pandemi yang terus meningkat ini, kami belum sehat betul. Di sekeliling kami ada begitu banyak saudara dan sesama yang telah terpapar. Sekalipun demikian, bersama-sama kami tetap bersukacita atas anugerah yang Engkau berikan untuk menyelamatkan dunia ciptaan ini. Saat ini, dengan penuh rasa sesal dan malu, kami mengaku atas kekurangan serta kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu, ya Bapa. Krisis akibat pandemi memang sangat menyulitkan. Tapi saat kami merasa tak berdaya, kami malah menjauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Tambahkanlah dan kuatkanlah iman kami kepadamu, ya Bapa, sehingga kami dapat kembali berdoa dalam kesungguhan dan kesetiaan kepadamu. Engkau adalah Bapa yang setia dan selalu memberi yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Engkaulah Bapa yang berkuasa atas seluruh dunia, dan tangan kasih-Mu memelihara ciptaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini kami, ya Bapa, anak-anak-Mu yang masih sering lalai, lengah, tidak patuh dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ampunilah kami dan lingkungan yang masih tidak menjaga kebersihan dan kesehatan diri, sehingga virus ini sukar dikebaskan. Inilah kami, anak-anak-Mu,
yang masih dapat berkarya dan menerima berkat. Tetapi dalam doa, kami tidak meminta dengan cara yang benar. Kami kurang bersyukur dan tidak berbagi dengan mereka yang ada dalam kekurangan serta kesulitan hidup. Saat pandemi ini terus merebak, kami kurang peduli dan perhatian kepada saudara dan sesama kami yang terpapar. Kami malah sibuk mencari keuntungan dan selamat diri sendiri. Bapa Maha Kasih, betapa berdosanya kami sebagai pribadi yang tidak mengasihi-Mu. Kami mohon pengampunan dosa kepadamu ya Bapa. Dalam pengasihan-Mu, baharuilah hidup kami. Amin. Menuju muara, geram bebatuan harus dilewati. Begitu juga hidup manusia, tak selalu jalan yang lurus. Ada derita, ada cobaan, ada ratapan yang harus kita lalui. Seperti air dari hulu menuju muara, jalan berbatuan harus dilewati. Begitu juga hidup manusia, tak selalu jalan yang lurus. Ada derita, ada cobaan, ada ratapan yang harus kita lalui. Tetapi yakinlah, itu semua kehendak Tuhan.
Muara sisa derita adalah bahagia. Air dari hulu menuju muara, yang bebatuan harus dilewati. Begitu juga hidup manusia, tak selalu jalan yang mulus. Ada derita, ada cobaan, ada ratapan yang harus kita lalui. Tetapi yakinlah, itu semua rencana Tuhan. Tetapi yakinlah, itu semua kehendak Tuhan. Ribu duka yang engkau rasakan, ribu hikmah yang engkau dapatkan. Sebab jawaban duka adalah sukacita, muara sisa derita adalah bahagia. Bahagia. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan penuh syukur, kami datang untuk berterima kasih kepada Tuhan, menyembah, memuliakan Engkau. Dengan penuh kerendahan hati, kami memohon dibimbing oleh Roh Kudus ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ini, sehingga kami boleh diberikan hikmat dan pengertian untuk mengerti kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat terkasih, bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 yang menyatakan, hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat.
Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadikah kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu? Apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada saat ini merupakan bacaan Alkitab yang populer, bahkan sangat populer. Artinya bahwa kita mungkin biasa membacanya, atau paling tidak kita sering mendengarnya. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita telah sungguh-sungguh mengetahui, mendalami maknanya, lalu melakukannya dalam hidup kita. Nah, ini yang pertama-tama, dan bersama-sama kita akan gali melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini. Di ayatnya yang ke-7 tertulis, mintalah, carilah, ketuklah. Bahasa Yunaninya mintalah ITT, bahasa carilah CTIT, dan kemudian ketuklah krowete. Dan ketiganya ditulis dalam bentuk kata kerja imperatif atau perintah, present aktif, yang artinya adalah perintah yang harus dilakukan secara aktif. Dan karena itu, coba kita perhatikan catatan yang pertama ini dari khotbah hari ini. Yang pertama adalah Yesus memerintahkan kita untuk berdoa. Berdoa yang bagaimana? Yaitu perintah untuk berdoa secara aktif, bukan pasif, bukan menunggu. Berdoa dengan aksi atau dengan tindakan, meminta, mencari, dan mengetuk. Ayatnya yang kedua, ada 3 kata kerja, yaitu meminta, mencari, dan mengetuk, yang ditulis dalam bentuk present aktif, yang menunjuk kepada suatu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Ingat ya, suatu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Aiton, terus-menerus meminta. Seton, terus-menerus mencari. Kronti, terus-menerus mengetuk. Dan ini catatan yang kedua bagi kita. Kita perhatikan bersama-sama. Doa merupakan tindakan. Doa merupakan suatu aksi yang dilakukan terus-menerus atau tidak pernah berhenti. Artinya, kita harus terus-menerus meminta sampai memperoleh
terus-menerus mencari sampai kita mendapatkan, terus-menerus mengetuk sampai pintu dibukakan. Ayatnya yang ke-7 dan 8 ada pengulangan yang sama, bahwa orang yang meminta akan diberi atau menerima, yang mencari akan mendapat, yang mengetuk pintu akan dibukakan. Di sini berarti bahwa ada sebuah aksi atau ada sebuah tindakan, maka akan mendapatkan reaksi atau mendapatkan respon atau tanggapan atau jawaban. Sehingga catatan yang ketiga bagi kita, ini catatan yang ketiga dalam hal doa, doa yang dilakukan dengan aktif secara terus-menerus akan membuat Tuhan memberikan reaksinya. Mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka. Menunjukkan bahwa doa yang sungguh-sungguh itu merupakan usaha yang sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan jawaban atau perkenanan dari Tuhan. Sehingga orang yang terus meminta, maka Allah memberikan reaksinya bahwa Dia berkenan, sehingga pendoa itu menerima. Terus-menerus mencari, maka Allah memberikan reaksinya, Dia berkenan, sehingga pendoa itu menemukan. Terus-menerus mengetok, maka Allah memberikan reaksinya bahwa Dia berkenan, maka pintu dibukakan bagi si pendoa. Mengapa kita harus meminta kepada Tuhan? Karena kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Karena sesungguhnya kita tidak punya apa-apa. Hidup ini, nafas kita, semua yang kita punya bersumber atau berasal dari Tuhan. Dan kita adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kita meminta kepada Tuhan, karena kita membutuhkan Dia. Kita meminta kepada Tuhan karena kita meyakini bahwa Dia akan memberikan jawaban. Mencari, kenapa kita mencari Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan banyak hal dalam kehidupan kita. Kesehatan, kekuatan, waktu, potensi, talenta yang bisa kita kembangkan untuk bekerja, untuk berkarya. Tuhan sudah memberi alam semesta untuk dikelola demi kesejahteraan kita bersama. Mengapa kita mengetuk terus-menerus? Karena kita terus-menerus mendekati Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan untuk lebih mengenal Dia, mengenal kehendak-Nya, dan meminta persetujuan dari Tuhan agar Ia berkenan atas doa, atas permohonan, atas rencana, atas aksi, atas tindakan dan usaha kita. Ayat 9 sampai 11 menggambarkan bahwa orang yang jahat di dunia ini, dalam arti kita memang manusia yang penuh dengan dosa, itu tahu memberi apa yang baik atau apa yang berguna, agathos atau agatha, dalam bahasa Yunaninya apa yang baik, apa yang berguna. Dalam bacaan ini adalah roti atau ikan untuk dimakan bagi anaknya, dan tidak akan memberikan yang jahat atau buruk, yaitu batu, ular, untuk dimakan oleh anaknya. Apalagi Bapa yang di sorga. Kalau Bapa yang di dunia bisa berbuat seperti itu, apalagi Bapa yang di sorga. Poso malon ini
menunjukkan juga arti betapa banyak lagi atau apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia pasti akan memberikan yang lebih baik lagi atau yang sempurna kepada setiap anaknya yang berdoa dengan aktif, yang berdoa dengan terus-menerus, yang berdoa dengan tekun, atau yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga catatan yang keempat dari ayat 9 dan sampai 11 ini adalah Tuhan tahu kebutuhan kita. Apa yang kita doakan, yaitu apa yang kita minta, apa yang kita cari, apa yang kita ketok, yang kita doakan adalah apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau Tuhan tahu kebutuhan kita, itu berarti apa yang kita cari, apa yang kita minta, apa yang kita ketok, apa yang kita doakan itu adalah apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Matius 6 ayat 11 renungan hari Rabu dalam ibadah keluarga mengingatkan kita bahwa kita meminta kepada Tuhan rezeki yang kita butuhkan, makanan sesuai dengan kebutuhan kita, rezeki sesuai dengan kebutuhan kita. Kita berdoa kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Dia mengetahui, Dia memenuhi kebutuhan atau keperluan kita. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku, ini penting buat kita ibu bapak dan saudara, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Tuhan tahu kebutuhan kita. Oleh karena itu mintalah kebutuhan kita. Jangan berdoa menurut keinginan untuk memenuhi keinginan kita. Karena keinginan kita itu dipenuhi dengan hasrat dan hawa nafsu yang seringkali mencelakakan kita. Itu catatan yang keempat. Catatan yang kelima dari ayat 9 sampai 11 adalah bangunlah relasi. Karena ada hubungan antara bapa dan anak dan bagaimana bapa memberikan yang baik kepada anaknya. Maka bangunlah relasi, bangunlah hubungan, bangunlah komunikasi, bangunlah dialog yang intens, yang akrab, yang erat, yang dekat dengan Tuhan. Karena bagi setiap anaknya yang berdoa dengan tekun atau dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberi bukan hanya yang baik, tetapi yang terbaik atau yang sempurna kepada setiap anaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang rekan pendeta dalam komunitas sendal jepit mengusulkan bahwa untuk menghadapi atau melewati masa-masa kesusahan akibat pandemi ini yang angkanya semakin naik, yang membuat kita semakin sedih karena melihat ada banyak orang terpapar dan ada banyak juga yang meninggalkan kita. Maka dia mengusulkan bagaimana kalau kita membuat kegiatan doa. Kami bertanya doa yang seperti apa? Meratap kepada Tuhan, yang isinya hanya meratap. Dan kemudian dibuatlah kegiatan itu, yaitu pekan meratap dari tanggal 3 sampai tanggal 10 Juli 2021 setiap malam jam 11 malam atau jam 23 waktu Indonesia bagian barat. Mengapa kita harus melakukannya? Atau mengapa kami melakukannya? Karena kami sadar bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang rapuh, yang rentan terhadap penderitaan, sakit penyakit, dan kematian. Bahwa kita manusia adalah makhluk yang fana, yang sesungguhnya tidak berdaya menghadapi penderitaan, menghadapi sakit penyakit, dan kematian.
sehingga kita perlu meratap kepada Allah, memohon pertolongannya. Ya, harapan kami memang kegiatan ini tidak hanya sepekan, tetapi kegiatan ini sungguh-sungguh menjadi bagian hidup kita setiap hari, sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang beriman yang tekun berdoa, dan bukan hanya sewaktu-waktu berdoa atau berdoa ketika ada pergumulan atau penderitaan, kesedihan dan kebutuhan. Setelah itu, kalau kita happy-happy, senang-senang, kita kemudian lupa berdoa. Kegiatan ini juga merupakan sebuah bentuk kepekaan, kepedulian kita akan penderitaan dan kesedihan sesama kita. Hari ini, dalam ibadah ini, saya, oma opa, ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak sekalian diajar dan diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan perintahnya, yaitu tekun berdoa, sebagai usaha beriman kita yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus juga mengingatkan kita agar selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan hari ini kita merayakan hari ulang tahun Yayasan Diakonia GPIB dan Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB. Kita ingin merenungkan bahwa gereja yang tekun berdoa akan menjadi gereja yang dipenuhi kuasa Allah dan mampu untuk menyebarkan kasih Allah dalam setiap panggilan dan keputusannya. Atau orang Kristen yang tekun berdoa, maka hidupnya akan dipenuhi kuasa Allah dan mampu menjalani kehidupan ini dengan kekuatan Tuhan. Bahkan dia dimampukan Tuhan juga untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama manusia. Secara khusus buat Pelkat Persekutuan Kaum Bapak, jangan hanya ada lagu di doa ibuku, namaku disebut. Harusnya ada juga lagu bahwa Bapak itu juga Bapak yang berdoa, bukan cuma gambaran ibu yang berdoa. Bapak juga adalah seorang yang tekun berdoa. Tuhan Yesus tekun berdoa. Para nabi kita melihat tekun berdoa. Bapak yang tekun berdoa dalam setiap pergumulannya, dalam setiap harapannya, dalam setiap usahanya. Sehingga tema kita dalam ibadah ini adalah berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan. Janji Allah dalam firman-Nya pada hari ini kepada orang yang tekun berdoa adalah Allah Bapa menjawab anaknya yang tekun berdoa. Dan jawaban doa dari Tuhan itu pasti yang terbaik atau sempurna. Ibu bapak, saudara-saudara, oma opa, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus berdoa di dalam iman kepada Allah, bahwa dalam situasi penyertaannya akan berlaku bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari ulang tahun Yayasan Diakonia dan selamat hari ulang tahun Pelkat PKB GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berikanlah
seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Silakan kembali. Jemaat Tuhan, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk membawa pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, pencipta alam semesta, kami bersyukur atas kehidupan dan keselamatan dari-Mu. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang menuntun kami untuk setia, berdoa, bersaksi, dan beraksi dalam hikmat-Mu. Roh Kudus-Mu lah yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Allah yang setia, sebagai gereja-Mu, kami bersyukur atas hari ulang tahun Yayasan Diakonia dan Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB. Engkaulah yang menyertai dan menopang Yadia dan PKB dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan-Mu di dalam gereja dan masyarakat. Kiranya Yadia dan PKB selalu setia untuk menyatakan kasih dan kehendak-Mu dalam setiap karya layan yang dilakukan. Ya Kristus, Kepala Gereja, doa kami bagi gereja-gereja-Mu, doa kami bagi GPIB, Mupel-Mupel, GPIB Peniel, seluruh presbiter dan pelayan. Teruslah gerakan gereja-Mu untuk melayani dalam nama-Mu. Berikan daya, semangat, keberanian untuk melaksanakan karya-Mu dalam gereja dan masyarakat. Curahkanlah rahmat-Mu agar gereja-Mu selalu setia menyatakan belas kasih-Mu. Berkatilah para pelayan-Mu yang melayani hari ini, multimedia, pemain musik, pemandu pujian, presbiter bertugas. Topanglah hidup, keluarga dan pelayanan yang mereka lakukan dengan kuasa-Mu. Lindungi dan pelihara mereka dengan berkat-Mu, sehingga hidup mereka terpelihara dalam rahmat-Mu untuk rela dan sukacita melayani Engkau. Ya Tuhan yang Maha Hadir, tolonglah hadir bersama kami dalam penderitaan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Topanglah dan lindungi para tenaga kesehatan, staf atau pegawai rumah sakit, dan seluruh fasilitas kesehatan yang ada, supir ambulans, petugas pemakaman, Satgas COVID, TNI Polri, yang mengabdikan diri mereka untuk melayani masyarakat. Hadirlah ya Tuhan bagi saudara-saudara yang sakit, secara khusus di tengah-tengah keluarga GPIB Peniel Yuda Biogra, Bapak S. Bakti, Bapak S. Yanturi, Saudara Mary Kawulur, Ibu Diaken Erlita Ginting. Hadirlah ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit dan ibu bapa yang kami sebutkan ini
bahkan setiap orang yang terbaring dalam kelemahan mereka. Hadirlah ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang kritis. Hadirlah ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berduka. Hadirlah ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam kekurangan, penderitaan dan pergumulan. Kami percaya bahwa di dalam kuasa dan kasih-Mu, segala sesuatu akan Engkau pulihkan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing bersama dengan keluarga mereka. Ya Tuhan, Engkau menjaga mereka, melindungi mereka, memberkati mereka, agar mereka selalu terpelihara di dalam kasih-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Y. Lopulisa dan keluarga Welmanto Manulang. Kiranya keluarga-keluarga ini selalu ditopang oleh Tuhan dan dilindungi dalam seluruh perjalanan hidup mereka, diberkati oleh rahmat Tuhan. Ya Tuhan, kuatkan iman dan pengharapan kami, agar kami selalu percaya akan kasih-Mu yang tidak pernah gagal dan selalu menyertai kami. Kami berdoa untuk Ibu Bapa, saudara-saudara, jemaat-Mu yang mengalami sukacita dalam sepekan ini, apakah karena keberhasilan dalam pekerjaan, dalam usaha, kelahiran dan perkawinan. Secara khusus kami berdoa untuk mereka yang berhari ulang tahun kelahiran: Abigail Maranatha Silaban, Yaret A. Nenotek, Hizkia Marlin S. Siregar, Raymond Manalu, J. Pardede, dan keluarga-keluarga yang merayakan perkawinan dalam sepekan ini. Tuhan memberkati hidup mereka, menjaga mereka, dan biarlah melalui hidup yang dikaruniakan oleh Tuhan, mereka juga selalu menyatakan kasih dan karya Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Allah yang penuh kasih, kepadamu lah kami menyerahkan seluruh hidup kami. Ya Bapa, Engkau gunung batu yang kekal dan kokoh. Engkaulah perlindungan kami. Karuniakanlah kami terang-Mu, agar kami berjalan pada jalan damai-Mu, ya Tuhan. Kepadamu kami bawa seluruh harapan pergumulan kami ini, dan percayakan hidup persekutuan bangsa dan dunia ini kepada Tuhan. Ampunilah segala kegagalan dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Semua waktu, aksi, dan segala materi, bahkan hikmat yang diberi Tuhan
telah kita jalani. Maka mari lanjutkan karya dan layan kita bersama. Dengan ketulusan memberi, kita lakukan diakonia, yaitu memberi pertolongan atau pelayanan firman Tuhan. Dalam Ibrani 6 ayatnya yang ke-10 mengatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jemaat, mari mempersiapkan persembahan kita dan juga amplop syukur HUT Diadia dan Pelkat PKB GPIB. Tuhan memberkati kehidupan jemaat sekalian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkenan bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita membawa persembahan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas keselamatan hidup yang Engkau berikan. Di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa pandemi ini, kami masih bertahan dan bersemangat. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kini bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB dan Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB yang hari ini memperingati ulang tahunnya, kami memuliakan nama-Mu. Kami yang menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup, kiranya selalu bersyukur atas rahmat-Mu. Buatlah kami semakin rajin berbuat baik, menyatakan keadilan-Mu dan damai sejahtera-Mu, kiranya dialami semua orang. Bapa Maha Pemurah, terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan jemaat, sehingga dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dengarlah doa syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Intisari Warta, Minggu 11 Juli 2021. Diharapkan warga jemaat memperhatikan beberapa informasi berikut ini.
Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. 40 tahun sudah usia pelayanan kategorial persekutuan kaum Bapa. Suka, duka dalam pelayanan, berhasil, gagal dalam pelaksanaan program-program, puas, dan kecewa mewarnai perjalanan, panggilan, dan pemutusan unit misioner PKB GPIB. Tidak dapat dihindari bahwa waktu terus bergulir, maka semangat untuk tetap tangguh dan luwes terus diuji dalam kondisi pandemi COVID-19. Sudah sekitar 17 bulan kita menjalani kehidupan dalam masa pandemi COVID-19. Bahkan akhir-akhir ini kasus meninggi, mencapai rekor tersendiri di tengah maraknya vaksinasi yang dipacu terus oleh pemerintah. COVID-19 mengubah cara pola aktivitas kehidupan yang diprediksi menjadi normal baru. Bagaimana kesiapan kita? Kesiapan spiritual dan mental. Kesiapan kesehatan, kesiapan ekonomi, dan kesiapan kearifan. Sudah banyak bantuan sosial diadakan. Vaksin juga sudah digencarkan. Tapi apa itu cukup membuat damai sejahtera? Lelah, letih, lesu, dan lemot mata kita dengan pola baru dalam aktivitas WFH, Zoom meeting, webinar, video call, ibadah, dan lain-lain. Mata kita dipaksa berinteraksi dengan layar kaca, LED, LCD, dan lain-lain. Mulai ukuran 5 inch sampai 55 inch atau bahkan lebih. Mata kita bisa capek sehingga perlu disuplai dengan vitamin dan suplemen. Mata juga perlu istirahat. Tapi apa bisa? Bulan Juni, Juli, Agustus, mata kita disuguhkan lagi dengan hiburan menarik, mengisi kejenuhan di dalam petak rumah, khususnya Piala Eropa 2020 yang jam tayang 23.00 sampai 04.00 pagi. Kemudian bulan Agustus ada Olimpiade Tokyo 2020, mata fisik kita terus bekerja keras mengikuti keinginan kita. Bagaimana dengan mata hati kita pada saat pandemi ini? Mata hati kaum bapa yang menjawab panggilan dan pengutusan. Mata hati yang mengingatkan janji, ya dengan segenap hatiku. Mata hati yang peka terhadap mereka yang memerlukan pertolongan di masa pandemi ini. Bagaimana eksekusinya? Bagaimana implementasinya? Bagaimana pelaksanaannya? Mata hati kita juga bisa capek. Vitamin KBA adalah salah satu kegiatan yang dapat menyehatkan mata hati kita. Dalam kelompok baca Alkitab, kita dapat memperoleh kabar baik di tengah kabar buruk dan hoaks yang hadir di gadget dalam genggaman kita. Dalam KBA, kita memperoleh kesegaran rohani yang memulihkan dari kelelahan batin. Dalam KBA, kita diisi dengan berkat-berkat baru dari Tuhan, sehingga kita siap membagikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman iman kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam KBA, kita mendapat pencerahan hikmat Tuhan untuk terus bertahan dan berjuang. Beberapa minggu yang lalu, kita hampir yakin bahwa pandemik ini akan segera berakhir. Namun, kini pandemik seperti labirin yang tiada ujungnya.
sedangkan di hadapan kita seakan ada kabut tebal menghalangi visi masa depan kita. Kapan selesainya Tuhan? Mari kita terus tingkatkan frekuensi doa-doa kita, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita, saat ini dan di misteri masa yang akan datang. Teruslah berdoa, walau seakan tanpa jawaban, karena sesungguhnya Dia Maha mendengar dan sedang mengatur rencana terbaik untuk kita. Jangan takut, Tuhan berfirman. Tapi juga janganlah kita abai terhadap ancaman virus ini. Kita harus berjalan maju, walau di depan penuh kabut. Majulah walau setapak demi setapak. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Beraksilah untuk menjadi berkat. Lakukanlah protokol kesehatan, kuatkanlah mereka yang lemah, dan bantulah mereka yang kesulitan. Karena Tuhan bersama kita. Jangan takut untuk menjadi berkat bagi sesama. Di tengah makin gelapnya dunia, marilah kita menjadi terang. Sampaikan kabar baik bahwa Tuhan tidak tidur. Karena Tuhan menolong kita sampai saat ini. Mari kita bersaksi bahwa Dia telah datang, menolong dan menyelamatkan kita. Walaupun pandemik ini seakan membawa semakin jauh dari visi kita, menghadirkan damai sejahtera bagi segala ciptaannya, tetaplah bersandar pada hikmat Tuhan. Berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan menjadi komitmen semua kaum Bapak GPIB. Generasi baru akan lahir dalam kehidupan normal yang mungkin sama sekali baru. Dunia ini akan terus berubah sesuai zamannya. Tapi firman Tuhan tidak berubah. Injil Tuhan adalah kabar baik sepanjang masa. Maka kita harus mewariskan kebiasaan membaca Alkitab pada generasi penerus. Mari Bapak-Bapak GPIB memimpin kebiasaan membaca Alkitab menjadi teladan dalam keluarga, persekutuan jemaat, dan juga bagi masyarakat. Dirgahayu Pancawindu PKB GPIB. PKB GPIB tangguh dan luas. Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat lainnya dapat dilihat dalam grup WhatsApp sektor masing-masing. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Ketuklah hati Tuhan dan meminta dengan menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh. Carilah Tuhan dan lakukanlah kehendak-Nya disertai ketaatan. Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.